Ini pupuk, ini TNT. Kedua benda ini punya tujuan berbeda, tapi punya satu kesamaan. Kalian tahu apa itu? Kedua benda ini sama-sama bisa menghasilkan ledakan yang sangat besar. Serius, saya lagi nggak bercanda. Kita bukan akan membahas sayuran di pasar yang meledak karena menggunakan pupuk. Bukan. Yang kita bahas bukan pupuknya ya, tapi bahan senyawa kimia yang terkandung dalam pupuk serta ledakan yang pernah terjadi di dunia akibat senyawa kimia tersebut. Kita akan mengulas amonium nitrat, senyawa kimia yang bermanfaat namun mematikan. Bersama saya, Yunita. Dalam dunia perkebunan atau pertanian, kita mengenal dua macam pupuk. Pupuk alami dan pupuk buatan. Nah, di dalam pupuk buatan ini terdapat zat kimia yang bernama amonium nitrat. Amonium nitrat di banyak kasus merupakan penyebab utama ledakan besar yang merenggut puluhan bahkan ratusan korban meninggal. Kok bisa ya? Senyawa kimia berbahaya ini bisa menjadi salah satu bahan dasar pembuatan pupuk. Jawabannya adalah karena amonium nitrat mengandung unsur nitrogen yang sangat penting bagi tumbuhan. Di samping itu, zat kimia ini relatif murah untuk dibeli, makanya setiap negara memproduksinya termasuk Indonesia. Di sisi lain, amonium nitrat banyak digunakan pada sektor pertambangan. Ya, tidak lain digunakan untuk bahan peledak. Lalu, apakah senyawa ini bisa meledak dengan sendirinya? Tidak bisa, kalau tidak ada yang memicunya. Karena amonium nitrat adalah senyawa yang tidak mudah terbakar. Apakah pernah terjadi kasus ledakan karena amonium nitrat? Jawabannya adalah banyak. Dan ledakan itu sangatlah besar. Bagaimana peristiwa itu bisa terjadi dan di negara mana saja? Yuk kita bahas. Faversam, Kent, negara Inggris. Pada tahun 1916 mungkin merupakan tahun yang berat bagi Inggris. Kenapa? Karena di luar negeri banyak warga negara mereka yang tewas akibat terlibat dalam Perang Dunia Pertama. Sedangkan di dalam negeri, mereka diguncang oleh salah satu peristiwa ledakan terbesar dalam sejarahnya. Peristiwa ledakan terjadi di kawasan pabrik di wilayah Faversam, Kent, negara Inggris. Sebenarnya, peristiwa ini bisa dikatakan sebagai dampak tidak langsung dari Perang Dunia. Akibat perang, banyak pabrik yang memproduksi benda-benda kebutuhan perang seperti peluru dan bahan peledak. Amonium nitrat salah satu bahan dasarnya. Percikan api dari tungku membakar timbunan karung yang berada di sebelah bangunan pabrik bernomor 862. Sekitar 90 menit sejak api muncul, timbul rentetan ledakan kecil di kompleks pabrik. Orang-orang yang sedang berkumpul di lokasi untuk memadamkan api lantas menjadi tumbalnya ketika sebuah ledakan besar terjadi. Bangunan pabrik bernomor 862 hancur tidak tersisa beserta kompleks pabrik yang memproduksi peralatan militer untuk Perang Dunia Pertama. Karena peristiwa ini dianggap bisa melemahkan semangat rakyat Inggris di tengah berlangsungnya Perang Dunia. Pemerintah Inggris pada awalnya mencoba meyakinkan publik kalau peristiwa ini hanyalah insiden kecil. Akibat ledakan, sebanyak seratusan orang meninggal. Hanya setengah di antaranya yang berhasil diidentifikasi karena kondisi mayatnya sudah terlalu rusak dan tidak utuh lagi. Kota Ryongchon, Korea Utara. Pada tanggal 22 April 2004, terjadi insiden ledakan besar di kota Ryongchon yang terletak dekat dengan perbatasan Cina. Menurut laporan para duta besar dan warga negara asing yang menjadi rewatan di Korut, peristiwa ini terjadi saat kereta yang sedang mengangkut amonium nitrat meledak dengan dahsyat karena percikan api pada besi rel kereta. Serpihan ledakan ini dikabarkan juga terhempas hingga ke wilayah Cina. Saking parahnya, dampak yang ditimbulkan oleh ledakan ini, pemerintah Korut yang biasanya bersikap tertutup meminta bantuan dunia internasional dan mempersilahkan Palang Merah untuk masuk ke Korut. Menurut laporan resmi pemerintah Korut, ledakan ini menewaskan 54 orang dan melukai lebih dari 1.200 orang lainnya. Ledakan ini juga menghancurkan 1.850 rumah dan merusak lebih dari 6.300 lainnya. 54 orang yang meninggal ini laporan dari pemerintah Korut loh ya. Kita tahu sendiri pemimpin Korut itu seperti apa. Seusai peristiwa ini, sejumlah pejabat di bidang transportasi dikabarkan dijatuhi hukuman mati. Texas City, Amerika Serikat. Ini adalah kapal barang Grand Camp sedang berlabuh untuk memuat barang di pelabuhan Texas, negara Amerika. Para buruh beramai-ramai mengisi kapal itu dengan berbagai macam muatan, antara lain tembakau, amunisi, dan amonium nitrat yang diperuntukkan sebagai pupuk.
Total sudah ada 2.300 ton muatan dalam kapal tersebut. Banyak dari para pekerja tersebut yang bekerja sambil merokok, meskipun praktik merokok di pelabuhan sudah dilarang oleh pemerintah. Pada pagi hari, tanggal 16 April tahun 1947, api nampak berkobar pada bagian pangkal kapal dan asap hitam mulai membumbung tinggi ke udara. Para pekerja pelabuhan pun spontan mencoba memadamkan api dengan air. Tidak lama kemudian, terjadi ledakan yang sangat besar hingga terdengar sejauh 240 km. Saking kuatnya ledakan ini, kapal yang letaknya bersebelahan sampai terlontar ke darat. Para orang-orang yang berada di sekitar lokasi pun tewas seketika. Kabar buruknya, belum cukup sampai di sini. Ledakan itu melemparkan puing-puing berapi yang tepat mengenai fasilitas penyimpanan kimia milik Monsanto. Ledakan pun timbul di gudang tersebut dan sebanyak 234 dari 574 pekerja tewas. Ada 900-an orang yang menjadi korban tewas dalam tragedi ledakan beruntun ini. Sebanyak lebih dari 3.000 orang lainnya menjadi korban luka. Saat pelabuhan ini dibangun ulang, pelabuhan ini hanya boleh digunakan untuk menangani produk-produk minyak dan kimia dengan prosedur keamanan yang ketat. Pelabuhan Tianji, Republik Rakyat Tiongkok. Ledakan besar amonium nitrat pernah terjadi di negara Cina. Lagi-lagi, lokasi tersebut berada di wilayah pelabuhan, yaitu fasilitas penyimpanan kimia Pelabuhan Tianji. Fasilitas ini milik Ruhai Logistik, sebuah firma yang mengkhususkan diri dalam menangani material-material berbahaya. Kejadian ini terjadi pada tanggal 12 Agustus tahun 2015, pukul 11 malam. Terjadi dua ledakan besar dalam dua lokasi di tempat yang sama, di mana dua lokasi ini tersimpan berbagai macam material kimia yang mudah meledak jika terbakar, yaitu amonium nitrat dan potasium nitrat. Saking besarnya, ledakan tersebut turut terekam oleh satelit cuaca Jepang. Ledakan ini juga melepaskan gas beracun ke udara dan di parit. Setelah ledakan, api yang berkobar di lokasi tidak padam sampai berhari-hari, hingga pada tanggal 18 Agustus 2015 masih terjadi ledakan-ledakan kecil sebanyak 8 kali. Jika terdapat kebakaran, kita pasti tahu siapa garda terdepan? Ya, para pemadam kebakaran. Para pemadam kebakaran ini juga menjadi korban tewas terbanyak. Sebanyak 173 orang tewas dan ratusan lainnya mengalami luka-luka. Pelabuhan Beirut, negara Lebanon. Inilah peristiwa ledakan amonium yang masih melekat kuat di benak banyak orang, karena peristiwa ini terjadi belum begitu lama jika dibandingkan dengan peristiwa-peristiwa lainnya. Apa yang dialami negara Lebanon di kawasan kota pelabuhan Beirut mungkin ibarat sudah jatuh tertimpa tangga. Bagaimana tidak, saat itu Lebanon tengah mengalami krisis ekonomi, sosial, hingga politik yang makin diperparah dengan COVID-19 ini. Di tengah situasi sulit, ledakan besar terjadi di pelabuhan Beirut dan menghancurkan kawasan penunjang ekonomi negara tersebut. Peristiwa ini pastinya makin mengacaukan kondisi dalam negeri negara Lebanon. Lalu, bagaimana peristiwa ini bisa terjadi? Pada tahun 2013, kapal berbendera Moldova yang bernama MV Rosus terpaksa berlabuh di Beirut akibat masalah teknis. Kapal tersebut sedang dalam perjalanan dari Georgia menuju Mozambik. Setelah diperiksa otoritas pelabuhan Beirut, kapal tersebut tidak diperbolehkan meninggalkan pelabuhan. Muatan amonium nitrat sebanyak 2.750 ton yang diangkut oleh kapal tersebut kemudian dipindahkan ke gudang pelabuhan dan akhirnya terbengkalai di sana selama bertahun-tahun. Tanggal 4 Agustus tahun 2020, pukul 6 sore waktu setempat, terjadi kebakaran di atap gudang pelabuhan Beirut. Semenit kemudian, terjadilah ledakan besar yang dentumannya membuat santero Beirut terguncang. Saking kuat ledakannya, asap berbentuk jamur juga dapat dilihat dari kejauhan. Ledakan ini juga meninggalkan kawah seluas 140 meter yang kemudian terisi oleh air laut. Peristiwa kelam ini menyebabkan setidaknya 135 orang tewas dan lebih dari 5.000 luka-luka, menyebabkan kerusakan berat di Beirut. Sebenarnya, pejabat keamanan Lebanon tahu mengenai bahaya dan tumpukan amonium nitrat bertahun-tahun dalam jumlah besar. Mereka mengeluarkan perintah agar pejabat pelabuhan segera menyingkirkan beberapa bulan sebelum ledakan terjadi. Sayangnya, hal itu tidak dilakukan. Carut-marut birokrasi, gesekan antar fraksi politik, dan korupsi, bumbu yang tepat negara Lebanon dalam keterpurukan. Itulah contoh kasus ledakan dahsyat yang disebabkan oleh amonium nitrat, senyawa kimia yang menurut saya tuh unik, bermanfaat bagi manusia, namun juga mematikan.
Kalau kita urutkan korban jiwa di setiap kasus ledakan, lihatlah, angka ini bukan jumlah yang sedikit loh. Perlu kamu ketahui, senyawa ini tidak memiliki unsur radioaktif seperti nuklir ya, sehingga relatif aman jika bersentuhan. Jadi, tidak perlu takut menggunakan senyawa ini untuk pupuk jika digunakan secara tepat. Apa yang terjadi di Beirut, Texas, Tianjin, Ken, Ryongchon bukan salah amonium nitratnya, melainkan salah orang-orang yang mengurusnya. Semoga kedepannya tidak ada lagi peristiwa mengerikan ini terjadi ya. Apa kalian menyukai video ini dan menemukan hal baru dari video yang kami buat? Bantu kami yuk untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan share ke teman-teman kalian. Kami nggak akan bisa berkembang tanpa kalian. Terima kasih. See you guys!